Assalamualaikum bro, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Jadi ayo kita mulai. Islam adalah ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad yang dipercaya berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan pencerahan kepada manusia agar mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Konsep ajaran agama Islam sebenarnya agak berbeda dengan ajaran agama yang lain, di mana dimensi-dimensi dalam ajaran agama Islam itu menjadi lebih luas dan terurai. Misalkan dimensi-dimensi politik, hukum, tata negara, dan lain sebagainya itu ada di dalam Islam mendampingi dimensi-dimensi yang lebih esoteris, dimensi yang lebih transenden semacam konsep-konsep ketuhanan, dunia akhirat, ritual-ritual ibadah dan sebagainya. Dan di dunia teologi misalkan kita juga menemukan ada aliran Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Syiah dan lain sebagainya, itu juga berkembang menjadi mazhab-mazhab. Sedangkan di dunia filsafat kita mengetahui setidaknya ada dunia paripatetik dan dunia Illuminati pada masa yang belakangan, dan di dunia tasawuf kita menemukan setidaknya ada dua mazhab di generasi awal, yaitu mazhab Khauf dan mazhab Mahabbah, tetapi kemudian muncul menjadi banyak sekali mazhab dalam bentuk tarekat-tarekat yang kita tidak bisa lagi menghitung karena saking banyaknya. Nah, di episode ini kita akan bahas bagian yang terakhir itu tentang tasawuf, tentang bagaimana perjalanan mereka dari sebuah dimensi di dalam agama Islam kemudian semakin lama semakin menyimpang seperti yang kita ketahui sekarang. Tasawuf sering didefinisikan sebagai dimensi esoterisme Islam atau dimensi kebatinan Islam, dan orang-orang yang menjalaninya disebut sebagai orang-orang sufi. Kita juga mengetahui walaupun teori-teori tentang sufi itu dikembangkan belakangan, tetapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Yaitu misalkan ketika diketahui bahwa Nabi Muhammad itu memiliki aset kekayaan yang sangat besar, sekitar 10 triliun kalau dikonversikan menjadi rupiah sekarang, Nabi Muhammad tidak pernah mencoba untuk menikmati itu secara berlebihan. Bahkan sebagian besar uang dan aset kekayaannya itu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau untuk kepentingan umum. Dan begitu pun yang dilakukan oleh para sahabatnya. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, Nabi Muhammad sering tercatat tidak makan sehari, 2 hari, bahkan 3 hari. Kecuali hanya makan makanan ringan semacam korma dan lain sebagainya. Nah, asketisme semacam ini itu muncul dari sebuah prinsip bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah wujud dari ibadah kepada Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan lain sebagainya. Dan kebanyakan ibadah itu adalah untuk masalah-masalah sosial, untuk masalah-masalah kemanusiaan. Sehingga dan karena itu maka ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang paling susah untuk disekulerkan. Tetapi walaupun seperti itu, ajaran agama Islam generasi awal itu sangat-sangat sederhana, sangat-sangat lugas dan jelas, yang tentu saja ini membutuhkan interpretasi yang lebih jauh seiring berjalannya waktu. Karena orang-orang pada generasi selanjutnya tentu saja lebih membutuhkan banyak penafsiran dan gagasan serta hipotesis-hipotesis terkait dengan ajaran agama Islam. Dan seiring perkembangan waktu, karena masalah yang seperti ini, maka dimensi-dimensi Islam yang tadi itu menyatu dalam satu kesatuan, itu sedikit demi sedikit terpecah menjadi dimensi-dimensi yang otonom. Bisa dikatakan misalkan tata cara ibadah atau ritual-ritual misalkan itu kemudian dimunculkan dalam sistem fikih, di mana Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal itu mencoba untuk mengkodifikasi semuanya, termasuk juga imam-imam yang lain yang kurang populer. Kemudian ada sebuah distorsi besar bahwa sesuatu yang gaib, sesuatu yang kebatinan itu kan seharusnya tidak boleh menjadi sesuatu yang legal. Sesuatu yang imanen itu tidak boleh berubah menjadi sesuatu yang profan, sesuatu yang terlihat gitu, sesuatu yang bisa diotak-atik seperti itu. Tapi apa boleh buat, karena pada waktu itu zaman membutuhkannya, maka terjadilah perubahan itu. Siapakah orang pertama yang berusaha untuk merumuskan ajaran-ajaran tasawuf? Ya, yang kita kenal secara tradisional itu adalah Hasan Basri, murid dari Umar bin Khattab. Jadi Hasan Basri itu pada awalnya dia adalah seorang ahli fikih terkemuka, bahkan sampai disebut mendirikan mazhab fikih pertama di dunia Islam. Tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau itu mulai bergeser ke arah teolog dan pada akhirnya bergeser ke arah tasawuf. Walaupun pada waktu itu namanya belum dikenal tasawuf, tapi masih gerakan zahid. Apa itu? Jadi Hasan Basri itu mulai kan sebagai seorang ahli fikih, awalnya dia itu ditanya tentang bagaimana tata cara sholat, bolehkah seperti ini, bolehkah seperti itu, bagaimana bacaan sholat, bolehkah pilih yang ini, bolehkah pilih yang itu, dan sebagainya, apakah bisa diterjemahkan dengan bahasa Persia atau tidak, atau harus menggunakan bahasa Arab dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya dijawab, tetapi pada masa-masa selanjutnya, karena melihat kondisi sosial pada waktu itu di masa dinasti Umayyah, di mana pemerintah terlalu kaya, terlalu berkuasa, dan rakyat menjerit kelaparan dan sebagainya, Hasan Basri itu mulai menangis dan mulai berpikir tentang hal-hal yang lebih esensial. Kenapa kok dunia menjadi seperti ini? Kenapa orang-orang Islam menjadi banyak yang sholat iya, tapi menyakiti orang lain iya? Banyak di antara orang-orang yang
Orang-orang Islam yang zakat iya, tapi menumpuk harta kekayaan sampai membangga-banggakan diri di depan orang. Itu bagaimana di hadapan Tuhan seperti apa? Dan mengingat beliau itu adalah orang yang berhubungan langsung dengan generasi 99% hukum dan aturan terkait dengan Islam itu adalah terkait dengan masalah-masalah sosial, dan dosa-dosa terbesar umat muslim bisa yang disebut oleh Al-Quran dan hadis itu sebagian besarnya atau hampir secara keseluruhannya itu terkait dengan masalah-masalah sosial. Maka bisa disimpulkan dalam hal ini bahwa agama Islam itu mendorong manusia itu untuk independen terhadap dunia. Jadi tidak tergantung pada dunia, bahwa dunia itu memberikan kenikmatan, memberikan kebaikan dan sebagainya. Kita hidup, kesenangan dan kesedihan kita itu tidak tergantung pada itu. Dan kita memang benar-benar terlepas dari apa yang menjadi nafsu duniawi itu. Jadi fokusnya kepada Tuhan, kemudian mendermakan kepada manusia, dan selesai di situ. Ketika dunia mengejar-ngejar kita, ya kitanya tidak menoleh, tidak tergoda, tidak lalai dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah, dimensi yang sangat sederhana dalam ajaran agama Islam seperti ini pada perkembangan selanjutnya itu membutuhkan interpretasi, membutuhkan hipotesis dan teori terkait dengan bagaimana cara agar menjadi seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada